Petani asal Cina bernama Wang Enlin rela belajar hukum secara otodidak selama 16 tahun, meski sudah berusia lanjut. Diberitakan The Straits Times pada 12 November 2017, tekad kuat itu dilakukan oleh Wang Enlin untuk menggugat perusahaan kimia milik negara yang diduga mencemari lingkungannya. Padahal Wang Enlin yang pada tahun 2017 lalu sudah berusia 64 tahun, sudah meninggalkan bangku sekolah sejak ia berusia 10 tahun. Walau hanya mempelajari hukum dari buku teks dan kamus, niat Wang Enlin bulat untuk mencari keadilan dari perusahaan besar yang mencemari dan merusak lahan pertaniannya. Kasus petani sederhana tamatan SD yang getol belajar hukum demi mencari keadilan di Cina ini memang sudah cukup lama. Tapi kisahnya belakangan ramai diperbincangkan dan menuai respon positif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Jadi, awal mula Wang Enlin belajar hukum demi tuntut keadilan dikutip dari SCMP pada 3 Februari 2017, Wang Enlin meninggalkan bangku sekolah sejak usia 10 tahun ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SD. Saat itu, tidak masalah apakah Anda memperoleh pendidikan atau tidak. Itu tidak akan mengubah nasib Anda, ujar dia. Saat dewasa, dia lalu membuka lahan pertanian di desa Yusutun, sebelah timur laut provinsi Heilongjiang, Cina. Dia tinggal di rumah sederhana dengan biaya hidup yang sangat kecil. Namun pada tahun 2001, komite desa menyewakan lahan seluas 28,5 hektar kepada perusahaan Qihua untuk menjadi tempat pembuangan limbah kimia tanpa persetujuan penduduk desa. Qihua merupakan anak perusahaan milik negara ChemChina, perusahaan kimia terbesar di Cina yang bergerak di bidang pemrosesan minyak mentah dan produk minyak bumi. Masalah datang pada tahun baru Imlek 2001. Kala itu pembuangan limbah kimia pabrik tersebut sangat berlebihan. Akibatnya, limbah kimia membanjiri rumah Wang dan penduduk desa lainnya. Aliran limbah juga mencemari lahan pertanian desa, yang membuat warga setempat tidak dapat bercocok tanam. Penduduk desa mengklaim perusahaan itu gagal mengendalikan polusinya. Limbah kimia juga mencemari air di danau terdekat. Kondisi ini menghilangkan kehidupan di danau. Penduduk desa lalu mengajukan petisi kepada pihak berwenang. Namun, upaya mereka tidak berhasil. Sejak itu, Wang merasa perlu belajar hukum secara otodidak setelah sadar tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya cukup untuk menggugat perusahaan besar itu. Saya tahu saya benar, tapi saya tidak tahu apa yang dilanggar pihak lain atau apakah ada bukti atau tidak, katanya, dilansir dari The Independent pada 7 Februari 2017. Wang lalu pelan-pelan mempelajari buku teks hukum yang ada di toko buku setempat. Hasil pengetahuannya tersebut ia catat ulang dengan tulisan tangan. Karena bahasa hukum acap kali tidak dipahami oleh awam, ia juga menggunakan kamus untuk memahami buku atau literatur hukum. Lantaran uang milik petani ini juga pas-pasan. Untuk mengakses pengetahuan, Wang membayar pemilik toko buku dengan jagung hasil kebunnya. Setengah dekade belajar sendiri, ia akhirnya dapat bimbingan dan bantuan dari Pusat Bantuan Hukum untuk Korban Polusi pada tahun 2007. Tak hanya itu, lembaga bantuan itu juga menolong Wang menyusun gugatan hukum kepada Qihua menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan. Dalam gugatannya, pabrik polivinil klorida milik dari Qihua dilaporkan telah membuang 15.000 hingga 20.000 ton limbah kimia per tahun sejak 2001. Perusahaan tersebut juga membuat 71 hektar lahan yang tidak dapat digunakan dengan membuang kalsium karbida dan mencemari kolam seluas 478 hektar dengan limbah cair. Demi menuntut keadilan, Wang menyiapkan gugatan hukum sendiri. Dia menyelenggarakan pertemuan harian di rumahnya untuk penduduk desa, dengan harapan dia bisa mempelajari hak-hak warga yang dilanggar oleh para pencemar lingkungan. Namun, perjuangan Wang yang kala itu menderita masalah paru-paru dan membutuhkan obat bantuan untuk bernafas tidak mudah. Ia kerap didatangi polisi yang mendesak menghentikan kasus tersebut dan berhenti berbicara ke media. Pada 2013, akhirnya ada secerca harapan dari lembaga nirlaba Green Black Institute
Mereka mengambil sampel merkuri di desa Wang. Hasil penelitian menunjukkan tanah tersebut tidak cocok untuk pertanian karena teruji tercemari limbah berbahaya. Mengetahui kejadian ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup di China akhirnya memasukkan kasus Qihua dalam kasus daftar kasus lingkungan berat pada tahun 2014. Kasus ini juga jadi cikal bakal dorongan untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Nasional pada tahun 2015. Pada Februari 2017, Wang Englin dan tim perlindungan lingkungan warga senior memperoleh kemenangan ketika pengadilan setempat memerintahkan Qihua membersihkan pembuangan limbah kimia yang berdekatan dengan lahan pertanian di desanya. Qihua pun harus membayar total 820 yuan sebagai kompensasi atas gagal panen di 55 rumah tangga petani di desa setempat yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Sayangnya, putusan yang jadi angin segar bagi Wang Englin dan kawan-kawan itu dibatalkan saat banding. Pada September 2017, Pengadilan Menengah Rakyat Qihar menerima permintaan Wang untuk mengajukan banding atas kasus tersebut. "Kami pasti menang. Hukum ada di pihak kami," kata Wang yakin. Wang kala itu harus menghadapi pertarungan lebih lanjut. Pasalnya, kasus pencemaran lingkungan seperti yang mereka hadapi bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Wang Englin meninggal dunia di tengah perjuangannya mendapatkan keadilan. Wang Englin meninggal dunia karena sakit pada 8 Agustus 2018 saat berusia 65 tahun, diberitakan di paper 9 Agustus 2018. Sebelum Wang Englin meninggal, beliau mendapat penghargaan Pahlawan Lingkungan Sipil 2017 atas jasanya membela keadilan di desa Yusutun, distrik Anxi, kota Qihar, provinsi Heilongjiang, Cina. Semasa hidup, dia memimpin lebih dari 10 petani untuk membentuk tim perlindungan lingkungan. Wang bahkan berkali-kali masuk penjara untuk melindungi lahannya. Meski telah tiada, kasus dugaan pencemaran lahan desanya terus bergulir. Tindakannya mendorong banyak petani ikut bersikap aktif melindungi tanah mereka.